Shalom semuanya. Acara kami pada malam hari ini dinamakan Makrab atau Malam Keakraban antara kami Simatah Daging GKPPD Sadakata Batam. Dan tujuan dari acara ini supaya kami pemuda-pemudi atau kami sebut Simatah Daging di gereja GKPPD semakin akrab, semakin kompak, semakin mengenal Tuhan. Bahkan melalui acara ini kami boleh sharing pengalaman-pengalaman atau apapun yang mungkin boleh membangun atau saling membangkitkan semangat dan iman kami semakin dekat dengan Kristus. Sebelum kita memulai acara ibadah kita saat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Kita mulai acara ibadah kita bernyanyi dari nyanyian rohani. Kita bisa lihat teksnya dari grup kita masing-masing. Hari ini kita nyanyikan bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Putranya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Haleluya, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu memberikan kehidupan hari demi hari. Kami boleh merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus kami Pulungan Simatah Daging GKPPD Marsada, GKPPD Sadakata Batam. Kasih-Mu yang menyertai kami ya Allah, agar kami boleh benar-benar memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami pada malam hari ini. Bapa, bahkan sebentar kami akan mendiskusikan firman-Mu. Kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Engkau juga yang mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami boleh fokus mengikuti acara ibadah ini. Kami boleh benar-benar memuliakan nama Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Mungkin kita semua bisa membuka Alkitab elektronik kita di HP kita masing-masing. Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Kita bisa secara bergantian membacakannya. Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan, kami akan membaca dari depan terlebih dahulu. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya,
Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya letakkan di bawah kakinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, Pulungan Si Mata Daging GKPPD Sadakata Batam, pada malam hari ini firman Tuhan bagi kita dari Mazmur berapa? 8 ayat 4 sampai 7. Mazmur 8 ayat 4 sampai 7, di mana nyanyian Mazmur pada saat ini menceritakan bagaimana manusia di hadapan Allah. Bagaimana kita nih, remaja si mata daging di hadapan Allah. Tapi pada malam hari ini Inang mau tanya dulu. Sebenarnya siapa kamu di hadapanmu sendiri? Menurutmu siapa dirimu? Siapa yang mau bisa sharing? Menurutmu kamu siapa? Siapanya kalian? Manusia. Yang lain? Makhluk ciptaan Tuhan. Yang lain? Mamalia. Dia kau. Menurutmu kamu itu siapa? Katanya beban keluarga. Beban keluarga. Yang lain? Kalau ditanya, ya? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Yang lain? Pengikut Kristus. Yang lain? Sederhana kali ya, kayak jawaban anak sekolah minggu. Domba yang ingin hilang. Domba yang ingin hilang. Hilang kau? Yang ingin hilang. Yang mau hilang kan cuma domba lagi sama Maria. Itu domba yang aktif ya. Siapa dah kau. Menurutmu siapa kamu? Jadi teman-teman, kalau ditanya diri kita ini siapa? Menurutmu kamu siapa? Saya adalah Tio Apriani Boang Manalu, anak keempat dari 5 bersaudara. Saya adalah seorang calon pendeta yang saat ini melayani di GKPPD Sadakata Batam Resort Rio. Mungkin itu sekilas. Tapi kalau ditanya, sejauh apa hubunganmu dengan Tuhan? Udah kenal Kristus kan? Udah? Belum pernah jumpa, tapi udah kenal. Nggak apa-apa, kita kan sharing tentang firman Tuhan. Jadi kalau kita sharing, Inang juga tahu sebenarnya firman Tuhan itu udah sejauh apa kalian tahu. Kalau kita bilang belum pernah ketemu, pasti di pikirannya kita mengenal Kristus itu secara fisik. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi diutarakan aja. Karena kalau membahas firman Tuhan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Diskusi, yang penting jangan melenceng-lenceng aja kan. Udah mengenal Kristus. Udah sejauh apa kamu mengenal Dia? Oh, lebih sederhananya, kayak mananya hubunganmu dengan Kristus? Cara seorang yang menang ada sesuatu. Tasya. Lapar. Kayaknya kan nggak fokus ya kan? Sengaja balik ibadahnya duluan makan baru ibadah. Apa itu kesalahannya? Harusnya duluan ibadah. Apa jadi ngantuk ya? Pastinya yang pertama. Ayam apa?
Kayak mana rupanya hubungan antara ayah dan anak itu? Cobalah dijelaskan. Di mana seorang anak membutuhkan pertolongan seorang ayah. Yang lain? Saya menjadi Ayah serius. Ayah menjadi penolong. dan tameng ketika ada yang sama aja. Di mana anak mencontoh apa yang dilakukan ayahnya Di mana anak mencontoh apa yang dilakukan ayahnya dalam hal kebenaran. dalam hal kebenaran. Yang lain? Kayak mananya hubungan kalian dengan Kristus itu? Nggak tahu ya? Nggak tahu? Nggak bisa mendeskripsikannya. Nggak bisa mendeskripsikannya. Apa yang membuat kalian susah mendeskripsikannya? Bingung membuat kata-katanya. Kita nggak nyusun skripsi. Harus perfect kalimat. Takutnya Inang, kalian lagi tidak menjalin hubungan dengan Kristus. Secara tidak langsung itu. Kayaknya iya. Siapa? Kayak mananya seorang Kristen yang menjalin hubungan dengan Kristus? Ah, itulah dulu. Benar? Kayak mananya contoh seorang Kristen yang menjalin hubungan dengan Kristus? Berdoa, selalu mengandalkan Tuhan, baru Menolong sesama. menolong sesama, baru mengucap syukur apapun yang dikerjakan. Selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun. Selalu mengingat Tuhan Allah dalam kondisi apapun. Rendah hati. Gampangnya kita menyebutkan itu kan. Iya, tapi nggak. Jadi teman-teman, kalau menurut kalian siapanya kalian di hadapan orang tua kalian? Selain itu menerus beban. Kenapa menurut kalian beban orang tua? Aja. Maksudnya kenapa kalian bisa berpikiran kalau kalian itu jadi beban? Karena ada kata-katanya di sini. Karena ada kata-kata di sini. Kayak mana contoh membebani? Minta ini, minta itu. Kadang lawan, maksa. Jadi kalian ngerasa kalau kalian beban orang tua. Jadi perasaan itu hanya kalian rasakan atau ada perubahan? Banyak rasa beban itu karena dan itu Mungkin karena belum ada yang sesuatu yang dikerjakan. Ada sesuatu yang dilakukan Ya, orang jadi masih berat. sesuatu yang membanggakan orang tua. Makanya mereka membanggakan. karena itu jadi merasa jadi beban karena belum bisa melakukan sesuatu hal untuk orang tua. Kita tahunya dia nih susahnya naik kita melakukan yang terbaik untuk orang tua. Iya, usaha cuman proses. Terus harus masih banyak godaannya gitu. Iya, kayak mana dibilang? Belum ini. Belum mencapai hasil yang memuaskan. Ada konten yang terlalu memuaskan. Belum sampai orang belum sampai orang tua. Wow, gitu. Sampai kayak Masih perubahan drastis. Mereka masih kayak oh ya udah. Belum yang kayak wow. pasti kalian merasa kalau kalian itu tidak menjadi beban pada saat kalian menjadi. Maksudnya kalian merasa kalian itu tidak menjadi beban pada saat kalian mendapat apa atau di titik apa?
relatif. Itu Juara di sekolah aja udah sukses tuh. Iya, tapi juga kalau juara di sekolah kita kasih sekolah kita bang. Kalian buat keluar sesuatu yang di rumah itu orang tua kalian bangga sudah sukses. Sukses. Maksud Inang, kalian merasa kalian udah nggak menjadi beban itu pada saat kalian gimana? Saat membanggakan orang tua dan nggak bisa kayak nggak memakai uang, nggak memakai kayak udah bisa membiayai apa untuk orang tua, lebih kayak nggak minta-minta gini, bisa diri sendiri, terus juga bisa merawat orang tua, Tidak minta lagi. iya. Jadi teman-teman, kalau itu sebenarnya kita di hadapan orang tua kita mungkin merasa kita adalah beban karena kita masih bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Walaupun sebenarnya kita juga nggak tahu apa yang di hati orang tua kita masing-masing, ya kan? Iya. Tapi hanya satu yang perlu kita sadari, kita adalah anak yang dinantikan dalam sebuah keluarga. Orang tua punya tanggung jawab, kita sebagai anak juga punya tanggung jawab sebagai anak. Mungkin pada malam hari ini nih, melalui firman ini kita bertahap. Pertama, mengenal diri kita sendiri. Kedua, mengenal bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan keluarga kita, terkhusus orang tua. Banyak anak yang merasa dirinya menjadi beban, karena itu membuat dia melakukan segala sesuatu hal adalah beban, bukan keinginan lagi. Aku harus juara 1 di kelas, kalau enggak nanti marah mamaku atau marah bapakku. Jadi dia melakukan itu bukan karena dia mau, tapi karena dia terpaksa. Walaupun terkadang kita lebih sering dididik dipaksa, terpaksa, terbiasa. Jadi yang awalnya hal paksaan bisa menjadi kebiasaan. Nah sekarang teman-teman, pada malam hari ini nih, kalau kita ditanya lagi, menurut kita siapa kita di hadapan teman-teman kita? Teman-teman, kalau dibilang teman-teman, contohnya teman dekat lah dulu di bestie. Inilah teman dekat kita, sahabat. Menurut kita siapa di hadapan teman-teman kita? Menurut kita tempat cerita, tempat curhat. Yang lain? Tempat bercanda. Yang lain? Mau yang senang-senang ya? Pasti teman kalian hanya mau yang senang-senang. Jarang teman kesal. Jarang waktu kita susah ada teman. Lebih sedikit ya pendapatnya tentang teman-teman. Takutnya aku nggak ada teman kita. Maksudku kita harus bersosial ya juga ya. Nggak boleh individualis. Tahu kan individualis? Tahu kan? Ya tahu. Lebih sukanya kalian individualis daripada Tergantung mood. Karena keadaan. Maksudnya keadaan ini aneh. Ya kadang nggak semua orang ada kewajiban. Trauma karena pertemanan yang toksik. Artinya Kadang belum. pengennya sendiri, kadang pengennya Yang penting kali telepon. Yang pertanyaan yang terakhir, sudah diri sendiri
sudah orang tua, Kan orang ngomong otot sudah teman. Sekarang menurut kalian siapa Tuhan di hadapan Iya, kita? Orang tua pertama. Tadi kita udah jelaskan siapa diri kita. Kita udah jelaskan siapa orang tua di hadapan kita. Kita juga udah jelaskan siapa teman di hadapan kita. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin dari firman Tuhan pada malam hari ini mau memperlihatkan nih sama kita. Kita ini